sekarang gue gak sendirian. Seperti yang teman-teman lihat, di samping gue udah ada seseorang yang cantik nih. Dia adalah penulis fanfiction yang sekarang bukunya atau ceritanya udah masuk ke penerbit Dreamcatcher. Jadi bukunya itu judulnya Hurricane, yang katanya sih terinspirasi dari salah satu grup band Korea. Jadi bisa dibilang kayak fanfiction gitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita gali lebih jauh, pastinya juga penasaran sebenarnya siapa sih cewek cantik sebelah gue ini. Boleh dong dikenalin dulu. Hai semuanya, nama aku Anda, di akun hashtag dengan Anda penulis buku Hurricane. Oke, jadi Hurricane ini ceritanya lagi atau udah dalam proses naik cetak di penerbit Dreamcatcher. Kebetulan karena kita lagi ngobrol bareng ya, gue pengen tahu sih proses penulisan Hurricane itu sebenarnya terinspirasi dari mana sih? Kalau idenya sendiri, itu aku terinspirasi dari salah satu lagunya Remy dengan judul yang sama, Hurricane. Lagu itu kan bercerita tentang kekacauan di suatu hubungan, tapi mereka tuh tetap saling sayang gitu. Jadi menurut aku seru nih kayaknya bikin cerita dengan inspirasi lagu ini, dan aku nulis sedemikian rupa sampai jadi Hurricane. Karena lagunya Remy juga udah sempet jadi salah satu inspirasi cerita yang lain. Oh gitu, jadi apakah Anda ini adalah seorang penggemar dari Remy? Aku suka lagu-lagunya. Lagu-lagunya dia. Yang I Love You So Bad itu juga udah jadi salah satu cerita aku lagunya. Wah, total ini kita bisa membahas juga soal bagaimana pengalaman menulisnya Anda selama ini ya. Ini total udah berapa cerita yang kamu hasilin? Di Wattpad udah ada 9 cerita yang aku publikasiin. Wah, kamu di Wattpad dari tahun berapa tuh? Aku baca itu dari tahun 2015, cuman awal mulai nulis tahun 2017 aja. 2017 aja. Jadi selama 2 tahun ini ternyata Anda adalah seorang pembaca Wattpad. Apakah selama kegiatan 2 tahun ya kurang lebih ya, itu kamu melakukan riset atau kayak penasaran, kayak kapan-kapan aku pengen tulis juga deh, sempet kepikiran gitu nggak? Iya, dulu waktu aku sekolah aku sering banget baca Wattpad dan sempet kepikiran seru nih nulis, cuman belum punya keberanian ya. Kalau menulis tuh keberanian yang pertama. Aku belum punya itu sampai akhirnya 2017 aku lulus sekolah dan nggak ada kegiatan apa-apa, mulai berani nulis. Nah, keberaniannya datang dari mana nih kalau boleh tahu? Datang tiba-tiba aja, kayak wah kayaknya nulis seru nih gitu. Tiba-tiba ya udah aku coba nulis dulu, meskipun hasilnya masih amburadul, aku coba nulis. Nanti kan lama-lama kita belajar ya gimana caranya nulis yang enak, nulis yang bagus, yang enak dibaca, maksudnya kayak gitu. Nah, jadi tadi kita udah dengar sebenarnya ternyata Anda ini sempat punya waktu selama 2 tahun dari 2015 sampai 2017 untuk melakukan riset, dan sebenarnya nggak apa-apa ya. Untuk akhirnya sebelum kamu benar-benar terjun menulis cerita. Nah, 2017 apakah langsung cerita Hurricane atau yang lain nih? Cerita pertama aku yang aku publish itu I Love You So Bad. Hurricane cerita ke-5 atau ke-6 gitu. Wah, berarti udah cukup produktif ya dari 2017 sampai Hurricane di tahun berapa dikerjain? Tahun 2019. Dalam waktu 2 tahun sudah bisa menghasilkan 5 cerita. Berarti selama ini penggemar ya, jadi bilang followers atau penggemar kamu ya, readers kamu itu lumayan banyak juga dong di Wattpad. Lumayan banyak dan alhamdulillah aktif sih. Jadi kita terus semangat dan nulis, ada yang suka, ada yang baca, jadi booster sendiri kan buat kita terus. Kalau si Hurricane di 2019 proses pengerjaannya berapa lama? Proses pengerjaan aku ngerjain Hurricane itu dari Juli 2019 dan selesai di Oktober 2019 di Wattpad ya. Di Wattpad jadi sekitar 4-5 bulan. Sampai 5 bulan. Termasuk sangat cepat sih untuk ukuran penulis ngerjain satu cerita selesai kan ya itu ya. Satu cerita selesai 4-5 bulan. Sempat merasa kesulitan nggak ketika ngerjain itu? Kesulitan sih ada lah ya, pasti setiap penulis pernah ngerasain kesulitan, apalagi untuk menentukan ending itu yang bikin aku kayak apa ya, harusnya gimana endingnya. Cuman karena itu tadi readersnya aktif, readersnya memberikan respon yang baik, jadi kita semangat lagi untuk lanjutin ceritanya sampai selesai. Nah, kalau ngerjain di Wattpad kan tadi katanya bisa mendapatkan respon dari readers ya. Apakah kamu juga memasukkan saran-saran dari readers nggak ke dalam cerita kamu? Oh iya, itu kalau aku sendiri, aku berusaha untuk mendengarkan kemauan readers, keinginan readers supaya mereka juga bacanya enak kan. Jadi kita juga bisa introspeksi sendiri, oh kayak gini ya harusnya yang orang-orang nikmati, yang orang-orang sukain. Jadi aku dengar saran readers.
karena kan mereka yang membaca cerita aku, kalau nggak ada mereka cerita aku bukan apa-apa gitu. Nah, terus cara kamu membedakan ide mana dari readers itu yang bisa kamu masukkan dan ide mana yang kamu rasa oke, nanti aja dulu. Ada caranya nggak? Ada caranya, itu idenya ini masuk nggak ke alur cerita gitu. Kalau idenya terlalu menyimpang, pasti kita nanti dulu deh, kita singkirin dulu ide yang ini. Sedangkan kalau ada ceritanya ide yang bagus, baru aku pertimbangin dan aku coba selipin cerita. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Harry Kane. Boleh dikasih tahu sedikit aja, sebenarnya Harry Kane itu cerita soal apa sih? Harry Kane itu cerita tentang percintaan ya, seperti cerita kebanyakan, cuman di dalam hubungan antara Mia dan Chandra nih, tokoh utamanya itu nggak mulus-mulus aja. Dan masalahnya itu aku buat dari eksternal hubungan mereka, yang sebenarnya mereka baik-baik aja, tapi dari luar tuh yang selalu mendorong mereka untuk udah kalian bisa deh gitu. Kalau kayak gitu berarti bisa dibilang ini kisah remaja nggak sih? Kisah teen fic kali ya? Teen fic ya jatuhnya, oke. Terus ada nih yang aku sempat dengar juga kalau ternyata ceritanya itu ada sedikit selipan dari Korean pop group, Korean boy band gitu. Boleh diceritain nggak? Cerita aku, dari 9 cerita aku itu mostly visualnya pasti Channel EXO. Oh wow. Semuanya Channel EXO. Kenapa aku pilih visual dia? Karena satu, dia wajahnya itu bisa lokal dan masuk ke dalam karakter apapun, menurut aku. Terus sifat dan karakter dia itu kan kayak apa ya, relate gitu ya, kocak, rame. Jadi aku selipin untuk jadi sifat di karakter aku. Ya masih dimodif-modif lagi sih biar sesuai sama alur ceritanya. Wah, jadi teman-teman FYI kalau belum tahu channel itu siapa, silahkan di googling channel dari tadi boybandnya apa? EXO. Nanti bisa ngerti, maksudnya tadi bisa jadi tokoh lokal, bisa jadi tokoh Korea gitu ya. Jadi kayak mungkin apakah benar visualnya bisa seperti itu. Nah, ini si channel itu apakah kamu visualkan ke dalam ceritamu menjadi tokoh utama? Iya. Oke, tokoh utama. Nah, karena kamu tadi ngomong dari 9 cerita itu semuanya channel termasuk Harry Kane, apakah sempat ada ya semacam perseteruan atau mungkin ada sempat komen-komen yang agak tidak enak yang kamu terima? Perseteruan sih sempet ya, kan di cerita pertama aku yang aku publish itu 2017, dan kemarin awal tahun bulan April itu sempat ramai lagi karena salah satu kesalahpahaman gitu. Okay. Jadi ceritanya itu di cerita pertama aku kan aku masih menggunakan nama idol ya buat karakter. Channel ya aku pakai nama channel, pokoknya semuanya masih nama idol. Dan di situ ada adegan berantem dengan salah satu idol grup lain juga. Setelah itu sebenarnya jadi permasalahan itu komentar aku sih. Komentar kamu di mana? Komentar aku di cerita itu. Oke. Karena pada tahun 2017 kan aku istilahnya nggak punya followers yang baca juga teman-teman. Jadi kita mengomentari karakternya itu cuman menjurus ke apa ya, body shaming gitu. Pada tahun 2017 dan apalagi di tahun 2020. Komentar itu lihat dan dimaksud kayak pamer gitu. Kamu gimana menghadapi komentar-komentar negatif itu? Menghadapinya aku diemin sih Kak, karena posisinya satu, aku memang salah ya kan. Karena argumen apapun yang diucapkan dengan orang yang salah itu nggak valid gitu loh. Jadi aku diemin dulu sampai mereda. Tapi sebelumnya aku udah klarifikasi, aku udah minta maaf dan aku mengakui oke, itu salah gitu. Dan setelah itu mungkin kan masih banyak tuh komen-komen yang masuk segala macem, ya aku diemin aja sampai mereda sendiri. Ketika dapat kayak gitu, tadi kan kamu sudah mengakui bahwa kamu salah, kamu melakukan klarifikasi. Adakah tindakan yang akhirnya kamu merevisi cerita pertamamu itu? Aku nggak revisi karena dia udah jadi buku. Dan di buku itu juga aku nggak sebut idol atau siapapun yang terlibat di cerita itu. Jadi semua cameo-nya nanti aku ganti jadi nama lokal dan scene itu juga nggak ada di buku. Oh, berarti udah kamu edit sendiri ya? Cerita kasus ini rame itu udah diedit sendiri sebenarnya. Oke. Nah,
kalau kayak gitu, apa yang bisa kamu pelajari dari perseteruan tersebut? Yang aku pelajari dari kasus itu, aku harus hati-hati berkomentar dan bersosial media lah, kan sosial media. Dari situ aku ngerti kalau apapun yang kita ketik, apapun yang kita posting, itu cepat atau lambat akan memberikan efek ke kita, entah itu negatif atau positif ya, termasuk komentar aku tadi itu. Jadi sekarang aku mulai kayak menimbang-nimbang lah, ini harus aku komentari atau enggak, ini harus aku tanggapi atau enggak. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, apa yang ingin kamu sampaikan untuk pembaca Harry Kane? Misal kamu bisa bilang yang harus baca Harry Kane itu teman-teman yang seperti apa gitu. Silakan. Yang baca Harry Kane, mungkin kalian nanti akan mengerti kalau sesuatu itu nggak bisa dipaksakan, sesuatu itu nggak semuanya sesuai keinginan kalian, karena sekali lagi manusia cuma bisa merencanakan dan semesta yang menentukan. Jadi Harry Kane itu menurut aku bukan hanya tentang percintaan juga sih, di situ ada family orientednya, ada perjuangan, ada pengorbanan gitu. Jadi buat yang penasaran bisa langsung order bukunya karena sekarang lagi open PO di Dreamcatcher. Iya. Thank you Anda sudah mau aku wawancara dan semoga sukses Harry Kane-nya, dan mungkin dengan kesuksesan Harry Kane Anda jadi pasti ingin untuk produksi cerita-cerita baru lagi ya. Oke, untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe ke channel Booktainment, nyalakan notifikasi biar gak ketinggalan setiap kali Booktainment punya konten baru. Gua Hestia dan Anda undur diri, see you.